Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sirampok, Bapak Dr. Andes Munawir MPD. Yang saya banggakan juga rekan-rekan P3K dari berbagai sekolah, baik Kabupaten Brebes maupun Kota Tegal. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja, yaitu laporan orientasi nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Khairul Anwar, biasa dipanggil Pak Anwar. NIM 19101142023211004. Tempat tanggal lahir Brebes 14 Januari 1996. Alamat di Jatibarang. Kemudian jabatan ahli pertama guru matematika. Mentor Dr. Andes Munawir MPD. Unit kerja saya di SMA Negeri 2 Tegal. Ini daftar isi yang saya akan sampaikan, yaitu pendahuluan, kedua nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang ketiga nilai dan etika organisasi perangkat daerah, yang keempat rencana hasil kerja 5 penutup. Ini pendahuluannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. ASN memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional. Kemudian maksud dan tujuan orientasi ini adalah diharapkan mampu mengenal tugas dan fungsi ASN, dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian waktu dan tempatnya pada agenda yang pertama. Pada agenda yang pertama itu dari Senin 11 November sampai Rabu 13 November bertempat di SMA Negeri 2 Tegal berbasis e-learning dan Zoom meeting. Kemudian agenda kedua yaitu mentoring dan seminar, yaitu 14 November sampai 22 November bertempat di SMA Negeri 1 Sirampok. Selanjutnya nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah, bisa dilihat visi dan misinya. Dan ini ada struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Saya lanjut saja. Nilai etika organisasi perangkat daerah. Visi SMA Negeri 2 Tegal yaitu mewujudkan generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berprestasi, berwawasan global dan peduli lingkungan. Kemudian misinya, visi SMA Negeri 2 Tegal dijabarkan lebih lanjut pada 11 butir misi SMA Negeri 2 Tegal. Kemudian ada rencana strategis baik jangka panjang maupun pendek. Ya, ini ada foto sebelah kanan bawah, yaitu SMA Negeri 2 Tegal memperoleh dana CSR dari Pelindo, yaitu untuk pembangunan lapangan serbaguna. Ini struktur organisasi SMA Negeri 2 Tegal, bisa dilihat dari Kepala Sekolah Bu Sri Ningsi MPD dan didampingi komite sekolah, dan di bawahnya ada waka-waka yang sesuai bidangnya. Oke, rencana hasil kerja. Saya mulai di ini. Pengertiannya yaitu sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan oleh seseorang atau suatu unit kerja dengan periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian dalam konteks P3K ini, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, target, output, serta nilai-nilai dasar yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai tersebut. Ini rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif
Yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini rencana hasil kerja yang pertama, saya jabarkan. Ini ada foto saya dengan Bu Siwi, yaitu penyusunan KOSP. Tujuannya menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan pembelajaran yang partisipatif. Di sini tugas guru yaitu menyusun perangkat ajar untuk dimasukkan ke KOSP. Indikatornya tingkat kontribusi penyusunan dokumen KOSP dengan standar yang digunakan. Target 2 dokumen. Kemudian 2 dokumen di sini karena saya mengajar 2 tingkat, yaitu kelas 11 tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, dan kelas 12 matematika umum. Kemudian kualitasnya 100%, waktu 12 bulan, outputnya yaitu dokumen KOSP atau perangkat pembelajaran mata pelajaran matematika. Yang kedua, materi atau media pembelajaran. Nah, nilai-nilai yang saya ambil yaitu akuntabel. Akuntabel di sini saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan teman sejawat, bisa dilihat dari foto, sesama mapel, yaitu harmonis dan kolaboratifnya. Kemudian saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik internet maupun dari buku. Kemudian yang ketiga, saya mencari media atau model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sesuai karakter siswa, yaitu adaptif. Ini rencana hasil kerja yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yaitu tujuannya melaksanakan pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Indikator kinerjanya adalah tingkat kehadiran di dalam kelas. Mungkin tidak 100% karena banyak atau ada tugas tambahan lain juga. Jadi tidak 100% tingkat tatap muka yang di kelas. Namun saya ketika meninggalkan kelas juga tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Kemudian targetnya ada 4 dokumen, yaitu karena ada sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Selama 1 semester kan ada 2 dokumen, berarti ada 1 tahun, berarti ada 4 dokumen yang dikumpulkan. Kemudian waktu 12 bulan menyusun asesmen, melaksanakan KBM. Outputnya bisa jurnal pembelajaran, perangkat penilaian baik kisi-kisi atau pedoman pensokoran. Kemudian nilai-nilai yang saya ambil adalah akuntabel, harmonis, dan kompeten. Di sini saya menyusun perangkat penilaian atau asesmen, yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Yang kedua, saya melakukan presensi sebelum pembelajaran dimulai, itu akuntabel dan kompeten. Selanjutnya, ini rencana hasil kerja yang ketiga, yaitu praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Nah, tujuannya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis melalui praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Jadi saat observasi kelas saya mengambil indikator ini. Kemudian indikator kinerjanya tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik dan peningkatan efektivitas pembelajarannya. Diharapkan karena ada kolaborasi dan komunikasi, maka berpikir kritis dan kreatif siswa bisa terbangun. Kemudian kuantitasnya 1 dokumen, yaitu 1 dokumen observasi kelas, laporan observasi kelas. Kemudian kualitasnya 100%, waktu 6 bulan karena di PMM dibagi 2 ya per semester. Kemudian kegiatannya menyusun pra-observasi, melaksanakan dan tindak lanjut dari observasi kelas. Dokumennya adalah, outputnya adalah dokumen of evaluasi kinerja.
Baik, selanjutnya rencana hasil kerja yang keempat yaitu pengembangan kompetensi. Di sini saya sebenarnya ada 3 yaitu diklat, PMM dan Kombel. Saya mengambilnya ini hanya PMM, yaitu kuantitas yang diharapkan 4 sertifikat, kemudian kualitasnya 100%, waktu 12 bulan. Kegiatannya yang pertama mempelajari modul melalui PMM. Yang kedua membuat PowerPoint atau PPT sesuai topik aksi nyata yang dipilih. Yang ketiga melakukan umpan balik. Yang keempat melengkapi lembar aksi nyata dan mengumpulkan aksi nyata pada PMM. Outputnya sertifikat. Kemudian nilai-nilainya yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Bisa dilihat dari gambar. Ini ada dari sekolah, sekalian bisa buat aksi nyata. Jadi ada upgrading kompetensi guru yang dimana dibagi kelompok biar sekalian untuk pemenuhan atau pengisian aksi nyata, biar guru-guru di situ banyak mendapat sertifikat aksi nyata. Ini kesimpulan dasarnya, dengan memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, P3K diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian sarannya, kegiatan orientasi P3K ini perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya, karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing P3K. Diharapkan pelaksanaannya untuk ke depan bisa full offline, jadi biar lebih leluasa dan fokus saat orientasi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya meniru Bu Dini, ada pantun, ke pasar membeli pepaya, naik sepeda pelan, jangan sampai jatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu penyampaian presentasi dari saya atau seminar orientasi ini. Barangkali ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu maupun mentor Bapak pengambil. Sebelum di SMA 2 Ardana, tanya saya di mana? Sebelumnya saya di SMA Negeri 2 Ungaran, Kabupaten Semarang. Berarti ini kan di SMA 2 itu tahun kedua ya? Ini berarti baru 1 tahun ini masuk tahun kedua. Baik. SMA 2 Kota Tegal itu kan termasuk sekolah penggerak pertama ya? Iya. Selama panjenengan di situ, ini sudah melaksanakan 1 tahun dari sekian program sekolah penggerak yang dilakukan apa yang paling mengalami kesulitan dari sekian program yang sudah dicanangkan? Baik, mungkin kesulitan yang saya hadapi mungkin karena dari mohon maaf sebelumnya dari SMA Negeri 2 Ungaran juga sekolah penggerak pertama, jadi saya sudah mulai mengenal begitu apa sih kok sekolah penggerak, apa bedanya. Ternyata terkait implementasi kurikulum merdeka, kemudian program-programnya juga sangat banyak ya kalau saya lihat banyak. Kemudian kesulitannya paling membagi waktu terkait biasanya pelatihan atau pengembangan kompetensi itu sering dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tegal. Jadi kadang fokus untuk mengajar itu jadi distract ya, terganggu gitu. Kemudian juga di SMA Negeri 2 Tegal yang menangani jadi tim humas, jadi beberapa kali juga ada tugas tambahan seperti itu. Jadi mungkin manajemen waktu yang mungkin saya keteteran atau kesulitan, tapi sebagai seorang ASN saya mencoba untuk semaksimal mungkin memanage waktu saya untuk bisa optimal, baik mengajar sebagai tugas pokok guru maupun ada tugas tambahan lain dari kepala sekolah, begitu Bapak.